Ya karena saya merasa kasihan anak ini, tahu sudah jatuh hati sendiri saya kasihan. Tapi boleh ada batasan, kenapa ya telepon kayak. Bunda itu siapa? Mbak Emil itu. Oh. Bawa kemana-mana, ke Malang, ke Jogja, mau jadi sendiri. Aku mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Ya pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Emil Kontesa itu. Polemik gugatan perdata antara Denada dan Ressa Rizky Rosano, sosok yang mengaku sebagai anak biologisnya, masih terus berjalan sengit hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, proses hukum dari gugatan ini telah sampai di tahap mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Akan tetapi, seraya dengan proses mediasi, publik kembali digemparkan dengan pengakuan cukup mengejutkan dari pihak penggugat. Kali ini, pengakuan itu keluar dari Ratih Puspita Dewi, selaku bibi dari Denada sekaligus pihak turut penggugat 3 dalam gugatan perdata Ressa. Di mana, ia menyebut bahwa 24 tahun yang lalu, Ressa sempat ditawarkan kepada beberapa orang. Sebelum akhirnya ia dan sang suami memutuskan untuk merawat Ressa layaknya darah daging sendiri. Lantas seperti apa penjelasan Ratih terkait hal tersebut? Karena saya sudah sempat mau dikasihkan ke beberapa orang ya. Iya. Sampai akhirnya tante memutuskan ya udah sih aku aja. Mengapa tante? Ya karena saya merasa kasihan anak ini, tahu sudah jatuh hati sendiri saya kasihan. Tapi boleh ada batasan, kenapa ya telepon kayak gimana tante Ressa baik-baik, ya ada malah HP saya diblokir, sakit hati nggak saya. Semua main bilang, mah mbak ngecat aku, kamu kuliah, katanya kuliah. Iya, ya kan ngomong aja kamu kuliah. Gak taunya, mah cuma baca aja sama mbak. Di add aja, tapi nggak dikasih batasan apa-apa. Nggak ada ya. Karena saya di Jakarta itu nggak pernah dengan korban, karena di mana nggak pernah itu malah karena kan mestinya saya ngerawat ini suami itu ya gimana gitu saya nggak pernah datang, saya nggak pernah datang, kemudian tuh dari WA aja nggak pernah itu nggak pernah. Banyak pengakuan baru yang dituturkan oleh Ratih dalam video yang tersebar luas di sosial media itu. Karena dalam kesempatan itu, Ratih juga menyebut bahwa beberapa tahun yang lalu, Ressa sempat dibawa oleh almarhumah Emilia Kontesa untuk berkeliling mengunjungi beberapa kota di Pulau Jawa. Dengan tujuan untuk membantu almarhumah sang nenek melangsungkan kampanye menyambut pemilihan legislatif. Tapi dia ini kan waktu Mbak Emil ini nyalon, terus dia kan di sini, saya di Jakarta, belum berobat. Gitu loh, tapi Mbak Emil kan dari biasa. Terus dia ngomong, aku kerja di Bunda, dibayar 2,5 juta. Bunda itu siapa? Mbak Emil. Oh. Bawa kemana-mana, ke Malang, ke Jogja, mau jadi sendiri. Aku mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Ya pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Emil Kontesa itu. Terus kedua nyoba Grab. Ketiga sekarang Toko Madura. Mbak Emil, kasihan, kamu untuk lagi. Akhirnya mobil itu diambil lagi. Diambil lagi cuma dipinjemin, berarti kan kayak Dijual. ada. Jual lagi sama Bu Emi. Iya nggak pernah bayar sendiri saya cuma lagi kalau ngajak temennya banyak gitu ya.
ngajak orang 10, orang berapa, kan mesti dikasih uang 50-an, yang minum. Kadang-kadang datang malam minggu, Pak, itu minta, aku belum makan, Pak, dikasih. Tak berhenti sampai di situ saja, Ratih Puspita Dewi pun turut menceritakan tentang seperti apa sosok Resa di matanya. Menurutnya, Resa merupakan putra yang baik hati dan selalu memperlakukannya dengan kasih sayang. Hal ini tentunya terasa begitu hangat untuk Ratih, mengingat semasa kecilnya, pria berusia 24 tahun itu terbilang seringkali jatuh sakit. Saya baik, anaknya baik. Di saya tuh sayang, di mbak manja. Itu sayang. Dia anak yang banyak maunya tidak? Tidak. Nah, aku ini beli paket bayar rumah kemarin, Pak. Ya loh, saya kan masih ada uang, Om Dino juga masih ada uang. Dan selalu memanjakan anak ini karena mbaknya sudah kerja semua, sudah enak, makanya tinggal ini kan perhatiannya saya ke ini. Sayang juga ke tante. Sayang sampai begini. Kentutnya mama ini wangi. Kentutnya mama wangi. Mama kalau aku kerja, mama tak beliin mobil karena mama kan juga jarang beliin mobil sama supir ya, Mas. Itu dari saya kerja tarik. Itu walaupun adik Resa ini udah tahu kalau mama aslinya itu bukan tante ya. Iya, tapi dia sayang sama saya. Sayang sama tante juga sama papanya ya. Ya, kami dapat kabar kondisi Resa waktu kecil itu sering sakit kayak gitu. Sering sakit, susah. Karena nggak tahu katanya kemasukan air ketuban. Kalau saya itu susah banget. Dan saya nggak tidur. Kalau di sakit saya nggak tidur. Tidurnya itu jatuh saya tidur itu. Semalam tidurin biasa di situ. Kayak aku aja kenyakit kayak anak sendiri kan. Kecil dan sayang. Apalagi putrinya Ronald sayang. Terlepas dari pengakuan dan curahan hati Ratih Puspita, perkara gugatan perdata ini telah sampai ke tahap pengadilan. Denada resmi digugat perdata perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi yang mencapai 7 miliar rupiah. Hingga detik ini, jalan keluar dari perkara ini masih terlihat samar. Apalagi, pihak Denada seakan menampilkan sikap untuk menolak gugatan dengan cara tidak menghadiri 2 agenda mediasi. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Banyuwangi akan kembali mengagendakan mediasi yang dijadwalkan jatuh pada tanggal 22 Januari mendatang. Namun yang menarik perhatian publik, pihak Denada sepertinya mulai melunak. Buktinya, mereka telah mengajak pihak penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan mediasi di luar pengadilan. Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi Mbak. Kalau aku diakui, bukan mau pansos bukan, ya ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan selama ini kan gitu Mbak. Soalnya saya cari-cari tahu sendiri, capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri. Saya tidak bilang ungkap sampai sekarang tidak pernah. Bayarannya kalau dari aku sendiri itu pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus secara tertulis. Tapi ya kalau mama gimana ya lanjut ke mama aja. Intinya di dalam resumenya kuasa hukumnya tergugat tadi itu menyatakan bahwa dia meminta untuk menjalin komunikasi, ya toh. Mungkin ya mengajak diskusi gimana nanti sama-sama bisa membuat formulasi solusi di luar konteks mediasi. Artinya minta mediasi di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan. Itu makanya saya selaku penggugat sudah membuka pintu lebar-lebar, mana tahu nanti bisa terjadi lagi silaturahmi, ya bisa memberikan win-win solution. Itu makanya saya minta kepada kuasa hukumnya tergugat nanti tempusnya, waktunya kapan nanti kita juga tentatif, nanti tempatnya, lokusnya di mana juga kita juga akan tentatif.
Mana tahu nanti dari pihaknya Denada merasa kejauhan mau ketemu di Surabaya, monggo. Atau nanti kalau datang ke Banyuwangi, monggo. Tetapi kalau telekonferensi, kalau kita berbicara tentang etika, khususnya etika orang Jawa, Denada ini kan sudah menganggap penggugat ini kan sebagai orang tua kan. Satu-satunya keluarga dari ibundanya yaitu almarhum Emilia Contessa yang saat ini masih hidup, itu penggugat. Artinya kalau tergugat itu masih memandang penggugat sebagai orang tua, ya nggak pantas lah kalau kita mau ngobrol, mau diskusi itu telekonferensi. Kalau bisa kan harus bertatap muka. Saya sarankan kalau memang kepada kuasa hukumnya tergugat, kalau memang punya itikat baik untuk mau diskusi, monggo, untuk mediasi monggo, tetapi harus bertatap muka. Proses hukum gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Ressa Rizky Rosano, Dino Rosano Hasna, dan Ratih Puspita terhadap Denada belakangan ini memang berhasil menyita perhatian orang banyak. Bagaimana tidak, sosok penggugat tak lain adalah paman dan bibinya, serta seorang pemuda yang mengaku sebagai anak biologisnya. Belum lagi, gugatan perdata ini diyakini memiliki dua tujuan, yakni dari pihak Ressa pribadi serta Dino dan Ratih selaku orang tua asuh Ressa. Untuk Ressa sendiri, gugatan perdata ini bertujuan untuk menagih pengakuan serta meminta kejelasan statusnya di hukum keperdataan. Bila mana tergugat ini menolak sebagai orang tua dari penggugat, silakan dibuktikan. Bila mana tergugat ini mengakui sebagai orang tua dari penggugat, maka silahkan dibuktikan upaya-upaya apa yang sudah menjadi kewajibannya yang telah dilakukan oleh tergugat selama ini dalam memenuhi hak-hak dari penggugat satu. Anak yang lahir di luar perkawinan, di luar pernikahan itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi di dalam pasal 3 KUA Perdata juga berbicara bahwa tidak ada seorang pun juga ya atau melalui hukuman apapun yang dapat dia mengalami, ini tak tarik garis lurus ya, biar nanti kuasa hukumnya sana nanti bisa mencerna omongan saya. Tidak dapat yang namanya mengalami kematian keperdataan, hak keperdataan maupun hak kemerdekaan. Artinya apa? Kalau terjadi peristiwa hukum, kalau bahasa hukumnya namanya apa? Namanya ab intestato. Audzubillah min dzalik ya, kalau terjadi kematian terhadap Denada, maka Ressa ini saya perjuangkan dia harus menjadi ahli warisnya yang sah secara undang-undang. Itu aja, garisnya ke situ. Jadi takutnya nanti kalau anak ini nggak dapat pengakuan, maka haknya nanti bisa dimutilasi nanti, entah sama adiknya, entah sama pamannya. Bang, itu namanya yang kita perjuangan di sini itu. Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan, biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, tidak etis. Semuanya sudah ada jalurnya soalnya. Tidak boleh kita tidak boleh di media apa gimana. Semua selesai di meja pengadilan. Jadi sebetulnya saya masih ada hubungan elementasi afiliasi hubungan keluarga saya dengan tergugat itu, khususnya dengan Mbak Dena itu. Jadi yang pertama ini yang saya sampaikan, Mbak Dena, saya minta maaf harus mengambil sikap seperti ini, ya. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini, bukan atas inisiasi dan keinginan saya pribadi, tidak. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini. Nah, mengambil upaya hukum seperti ini. Itu makanya kalau nantinya terjadi potensial loss, yang saya nggak tahu nanti dampaknya gimana terhadap karirnya, itu sebetulnya bukan keinginan saya, bukan kesengajaan saya. Tapi yang jelas, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Itu satu. Sementara dari pihak Dino dan Ratih, gugatan ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Dan tak dapat dipungkiri, jumlah gugatan ganti rugi dalam perkara ini juga berhasil menyita perhatian. Terkait perdebatan soal jumlah tuntutan, Ronald Armada selaku kuasa hukum Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi sebenarnya sudah angkat bicara.
dan menjelaskan penjabaran gugatan, yaitu gugatan tersebut merupakan ganti rugi terhadap biaya yang mereka telah keluarkan demi membesarkan Resa. Jadi saya kan sudah bilang mulai awal. Jadi konseptor yang pertama kali dari teman-teman saya kuasa hukum itu adalah saya. Itu makanya konsekuensi yuridis sekalipun termasuk adanya potensi untuk gugatan laporan adanya pencemaran nama baik saya yang maju di depan. Ya. Jadi gugatan material itu 2M. Jadi itu saya formulasikan dari biaya ganti rugi mulai dari Resa ini kecil, ya kan, uang pempes, uang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya lah. Yang itu nanti akan kita buktikan di pengadilan. Kalau yang 5M itu gugatan imaterial. Nggak nanggepi saya kalau masalah 7M itu ngapain. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Itu seperti apa, Bang? Pembuktiannya adalah saya selama ini tidak pernah kau kasih nafkah, kau di mana, aku di mana. Uang sekolah saya tidak dibayar, itu pembuktiannya. Kebetulan sekali salah satu tadi itu saya lihat berita itu ada komentar dari Bang Hotma. Bang Hotma itu berbicara tentang konsep gugatan imaterial. Apa? Gugatan imaterial ini apa? Terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Jadi 5 miliar itu terkait dengan hak dari orang yang membesarkan Resa, di mana dia yang tidak ikut berbuat apa-apa tetapi kena sanksi sosial. Apa sanksi sosial? Wah, ibu tidak pernah hamil, kenapa kok sekarang saya lihat sudah punya anak? Itu loh. Itu yang harus disembunyikan, yang selama ini Denada sekalipun tidak mau, sekalipun mengucapkan rasa terima kasih, ya kan, tanya gimana kabarnya tante, terima kasih atas perjuangan pengorbanan yang sudah menanggung rasa malu akibat perbuatan saya, itu tidak pernah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.